Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kelas A. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita semua masih bisa bertatap muka walaupun tidak secara langsung. Semoga keadaan kalian sehat semua. Amin. Untuk perkuliahan pertemuan keempat ini, sebelum saya alihkan ke Ibu Sri Gunarsi atau Ibu Sri Gunarsi memberikan materi di pagi hari ini, yaitu materi baru, untuk nama-nama yang semalam saya sebut di grup, silahkan untuk bisa mempresentasikan PPT-nya di Zoom ini. Silahkan untuk Mas Alfian Fernanda bisa mempresentasikan PPT-nya atau hasil pekerjaannya. Apakah Mas Alfian Fernanda sudah siap? Insya Allah, Kak. Ya. Mas Alfian, apakah ada kendala? Belum dijadiin host, Kak. Ya. Jika PPT-nya tidak bisa share screen, PPT-nya bisa di-share di grup kelas saja, tidak apa-apa. Nggak jadiin host dulu, Kak. Kenapa? Belum dijadiin host. Belum jadiin host, belum bisa share screen. Iya. Boleh jadiin host terlebih dahulu, Kak. Sudah. Sudahi. Masih belum bisa, Kak. Belum bisa. Masih belum bisa. Saya share di grup aja, bagaimana, Kak? Ya. Di-share di grup aja tidak apa-apa untuk PPT-nya. Oh ya, Kak. Baik. Ya. Ya. Sebelum Mas Alfian dan teman-teman presentasi, untuk waktu presentasinya hanya 3 menit saja, dan untuk tanya jawabnya nanti 5 menit. Silahkan untuk teman-teman bisa disimak dan dipahami. Jika ada pertanyaan untuk Mas Alfian, silahkan. Seperti itu. Silahkan Mas Alfian jika sudah siap. Nggak perlu di-share screen, Kak. Langsung dijelasin gitu. Ya, tidak perlu.
Udah di-share di iya. grup? Udah. Ya. Yuk. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Alfian Prandekwansyah. Ingin menjelaskan sedikit tentang isi PPT saya mengenai Pancasila dalam sistem filsafat. Isi PPT saya berupa pengertian, ciri-ciri, prinsip-prinsip, tujuan, dan fungsi filsafat Pancasila. Filsafat Pancasila merupakan salah satu fungsi Pancasila, yaitu sebagai filsafat negara untuk diterapkan pada masyarakat. Filsafat menurut Kamus Bahasa Besar Indonesia atau yang disingkat KBBI adalah pengetahuan dan penyelidikan dengan akal budi mengenai hakikat segala yang ada, sebab, asal, dan hukumnya. Filsafat Pancasila artinya menggunakan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bernegara. Pancasila sebagai filsafat ini adalah perluasan dari fungsi Pancasila sebagai dasar dan ideologi Indonesia. Sebagai filsafat negara, tentunya Pancasila harus berperan sebagai pandangan hidup oleh semua masyarakatnya. Prinsip-prinsip Pancasila. Pancasila ditinjau dari kausal Aristoteles dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, kausa materialis, yaitu sebab yang berhubungan dengan materi atau bahan. Dalam hal ini, Pancasila digali dari nilai-nilai sosial budaya yang ada dalam bangsa Indonesia sendiri. Yang kedua, kausa formalis, yaitu sebab yang berhubungan dengan bentuk Pancasila yang ada dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang memenuhi syarat formal. Yang ketiga, kausa efisiensi, yaitu kegiatan BPU PKI dan PPKI dalam menyusun dan merumuskan Pancasila menjadi dasar negara Indonesia merdeka. Yang keempat, kausa finalis, yaitu berhubungan dengan tujuannya. Tujuan diusulkannya Pancasila sebagai dasar negara Indonesia merdeka. Inti atau esensi sila-sila Pancasila meliputi ketuhanan, yaitu sebagai kausa prima, kemanusiaan, yaitu sebagai individu dan makhluk sosial, kesatuan, yaitu memiliki kepribadian sendiri, kerakyatan, yaitu unsur mutlak negara harus bekerja sama dan gotong royong, keadilan, yaitu memberikan keadilan kepada diri sendiri dan orang lain yang menjadi haknya. Tujuan filsafat Pancasila dibagi menjadi 5. Yang pertama, untuk menciptakan bangsa yang religius dan taat kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, menjadi bangsa yang menjunjung keadilan baik secara sosial maupun ekonomi. Yang ketiga, menjadi bangsa yang menghargai hak asasi manusia seperti yang dirangkum dalam hubungan HAM dengan Pancasila sebagai dasar negara kita. Yang keempat, untuk menciptakan bangsa yang menjunjung tinggi demokrasi. Yang kelima, menjadi bangsa yang nasionalis dan mencintai tanah airnya, yaitu tanah air Indonesia. Fungsi filsafat Pancasila. Yang pertama, Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Setiap bangsa mempunyai jiwanya masing-masing. Pancasila sebagai bangsa Indonesia berfungsi agar Indonesia tetap hidup dalam jiwa Pancasila. Yang kedua, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Fungsi Pancasila sebagai kepribadian bangsa yaitu sebagai hal yang memberi ciri khas bagi bangsa dan menjadi pembeda dari bangsa lain. Yang ketiga, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Fungsi Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum yaitu mengatur semua hukum yang berlaku di negara Indonesia. Semua hukum harus patuh dan menjadikan Pancasila sebagai sumbernya. Artinya, setiap hukum yang berlaku tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Keempat, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Fungsi Pancasila sebagai pandangan hidup adalah masyarakat Indonesia harus menjadikan Pancasila sebagai petunjuk atau pedoman kehidupan sehari-hari. Ciri-ciri sistem filsafat Pancasila. Untuk sistem yang bulat dan utuh. Dengan kata lain, apabila tidak bulat dan utuh atau satu sila dengan sila lainnya terpisah, maka itu bukan Pancasila. Susunan Pancasila dengan suatu sistem yang bulat dan utuh itu dapat digambarkan sebagai berikut. Yang sila ke-1 meliputi
meliputi mendasari dan menjiwai sila kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Sila kedua diliputi didasari, dijiwai sila ke-1 dan mendasari serta menjiwai sila ketiga, keempat, dan kelima. Sila ketiga diliputi didasari, dijiwai sila ke-1 dan kedua dan mendasari serta menjiwai sila keempat dan kelima. Sila keempat diliputi didasari, dijiwai sila ke-1, kedua, ketiga, dan mendasari serta menjiwai sila kelima. Sila kelima diliputi didasari, dijiwai sila ke-1, kedua, ketiga, dan keempat. Filsafat Pancasila dalam pendidikan. Di Indonesia, pendidikan ditekankan pada penguasaan landasan terbentuknya masyarakat meritorik, artinya memberikan waktu jam pelajaran yang luas dalam penguasaan mata pelajaran tertentu. Pendidikan berdasarkan terminologi merupakan terjemahan dari istilah pedagogi. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu paidos dan ago. Paidos artinya budak dan ago artinya membimbing. Pedagogi dapat diartikan sebagai budak yang mengantarkan anak majikan untuk belajar. Menurut Jumali dan kawan-kawan, tahun 2004 menjelaskan bahwa hakikat pendidikan adalah kegiatan yang melibatkan guru, murid, kurikulum, evaluasi, administrasi yang secara simultan memproses peserta didik menjadi lebih bertambah pengetahuan, skill, dan nilai kepribadiannya dalam suatu keteraturan kalender akademik. Filsafat pendidikan Indonesia berakar pada nilai-nilai budaya yang terkandung pada Pancasila. Mungkin begitu Kak, dapat saya sampaikan. Yang ini Alfian. Alfian. Ya, terima kasih untuk Mas Alfian. Silahkan bisa ditutup terlebih dahulu. Sambung. Ya. Untuk mahasiswa yang akan memberikan pertanyaan kepada Mas Alfian, bisa lewat chat di Zoom ini dengan menyebutkan nama NIM dan tujuan bertanya kepada Mas Alfian. Terus pertanyaan seperti itu. 2 mahasiswa yang bertanya kepada Mas Alfian. Untuk Mas Alfian nanti akan menjawab pertanyaannya setelah 3 mahasiswa lagi selesai presentasi. Apakah bisa dipahami? Baik, bisa Kak. Ya. Untuk mahasiswa yang lain, apakah bisa dipahami? Bisa, Kak. Bisa, Kak. Untuk kan ditutup terlebih dahulu sebelum dilanjutkan mahasiswa yang lain. Dan dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya Mbak Aprilianti Anggraini. Silahkan Mbak Aprilianti. Baik, Kak. Ini PPT-nya dikirim ke grup aja. Oke, silahkan bisa dikirim di grup. Bentar, Kak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Yang saya hormati Ibu Sri Gunarsi dan Kak Ismatul Rosida dan teman-teman semua yang berbahagia pada hari ini. Pada kesempatan sebelumnya, perkenalkan nama saya Aprilianti Anggraini. Pada kesempatan kali ini, saya alhamdulillah mendapatkan kesempatan untuk dapat mempresentasikan hasil kerja saya mengenai tugas minggu lalu, yaitu mendeskripsikan sistem Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang pertama, secara umum, filsafat adalah suatu kebijakan hidup untuk memberi suatu pandangan hidup yang menyeluruh berdasarkan refleksi atas pengalaman hidup maupun pengalaman ilmiah. Pengertian filsafat menurut para ahli memiliki perbedaan dalam mendefinisikan filsafat yang disebabkan oleh
perbedaan konotasi filsafat dan keyakinan hidup yang dianut mereka. Perbedaan ini muncul dikarenakan perkembangan filsafat itu sehingga akhirnya menyebabkan beberapa ilmu pengetahuan memisahkan diri dari ilmu filsafat. Nah, ini pengertian dari filsafat menurut salah satu ahli yang memiliki pengertian jauh yang lebih luas dibandingkan dengan pengertian menurut umumnya. Nah, menurut Immanuel Kant, beliau mengatakan bahwa filsafat adalah ilmu pengetahuan yang menjadi pokok dan pangkal dari segala pengetahuan yang di dalamnya tercukup 4 persoalan, yaitu metafisika, etika agama, dan antropologi. Selanjutnya ada filsafat Pancasila. Filsafat Pancasila dapat didefinisikan secara ringkas sebagai refleksi kritis dan rasional tentang Pancasila sebagai dasar negara dan keyakinan budaya bangsa dengan tujuan mendapatkan pokok-pokok pengertiannya yang mendasar dan menyeluruh. Nah, Pancasila ini dikatakan sebagai filsafat karena Pancasila merupakan hasil renungan jiwa yang mendalam yang dilakukan oleh para pendiri bangsa Indonesia yang dituangkan dalam suatu sistem. Nah, filsafat Pancasila ini memberi pengetahuan dan pengertian ilmiah, yaitu tentang hakikat dari Pancasila. Untuk Pancasila sebagai sistem filsafat, filsafat Pancasila ini dapat digolongkan sebagai filsafat praktis sehingga filsafat Pancasila tidak hanya mengandung pemikiran yang sedalam-dalamnya atau tidak hanya bertujuan mencari, tetapi hasil pemikiran yang berwujud filsafat Pancasila tersebut dipergunakan sebagai pedoman hidup sehari-hari agar hidup bangsa Indonesia dapat mencapai kebahagiaan lahir dan batin baik di dunia maupun di akhirat. Nah, untuk ciri-ciri Pancasila ini ada 2. Yang pertama itu ada sila-sila Pancasila merupakan satu kesatuan yang bulat dan utuh. Dengan kata lain, apabila tidak bulat dan utuh atau satu sila dengan sila yang lain terpisah, maka itu tidak bisa disebut sebagai Pancasila. Nah, yang kedua itu adalah susunan Pancasila dengan suatu sistem yang bulat dan utuh. Itu dapat digambarkan sebagai salah satu contohnya seperti sila 1 meliputi, mendasari, dan menjiwai sila 2, 3, 4, dan 5, dan seterusnya. Dan untuk inti sila-sila Pancasila, yang pertama itu ada Tuhan sebagai kausa prima, dan kedua manusia, yaitu tentu manusia itu merupakan individu dan makhluk sosial. Yang ketiga, 1, yaitu kesatuan memiliki kepribadian sendiri. Yang keempat, rakyat. Rakyat ini merupakan unsur mutlak yang harus ada di suatu negara dan harus bekerja sama dan gotong royong. Yang terakhir ada adil, memberi keadilan kepada diri sendiri dan orang lain yang menjadi haknya. Terus sistem Pancasila, sistem filsafat Pancasila ini memiliki dasar-dasar. Yang pertama itu ada dasar ontologis. Secara ontologis, penyelidikan Pancasila sebagai filsafat dimaksud sebagai upaya untuk mengetahui hakikat dasar dari sila-sila Pancasila. Nah, Pancasila ini terdiri dari 5 sila. Setiap sila bukan merupakan asas yang berdiri sendiri, melainkan memiliki suatu kesatuan dasar ontologis. Nah, selanjutnya yang kedua itu ada dasar epistemologis. Secara epistemologis, kajian Pancasila sebagai filsafat dimaksud sebagai upaya untuk mencari hakikat Pancasila sebagai suatu sistem pengetahuan. Nah, ini berarti Pancasila telah menjadi suatu sistem cita-cita atau menjadi suatu ideologi. Nah, oleh karena itu, Pancasila harus memiliki unsur rasionalitas, terutama dalam kedudukannya sebagai sistem pengetahuan. Yang terakhir itu ada dasar aksiologis. Nah, aksiologi ini terkait erat dengan penilaian atas nilai. Dari aspek aksiologi ini, Pancasila ini tidak dapat terlepas dari manusia Indonesia sebagai latar belakangnya. Karena Pancasila bukan nilai yang ada dengan sendirinya, melainkan nilai yang diciptakan oleh manusia Indonesia. Nilai-nilai Pancasila hanya bisa dimengerti dengan mengenal warga negara Indonesia dan latar belakangnya. Jadi untuk kesimpulan presentasi saya ini, yaitu filsafat adalah berpikir secara mendalam dan sungguh-sungguh, sedangkan Pancasila sebagai sistem filsafat adalah suatu kesatuan bagian-bagian yang saling berhubungan, saling bekerja sama antara sila yang satu dengan sila yang lain untuk tujuan tertentu secara keseluruhan merupakan suatu kesatuan yang utuh yang mempunyai beberapa inti sila, nilai, dan landasan yang mendasar. Baik,
Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila terjadi kesalahan kata dalam yang saya sampaikan, mohon maaf. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mbak Aprilianti telah mempresentasikan hasil pekerjaannya. Silakan untuk mahasiswa yang lain bisa menanggapi atau bisa bertanya lewat chat di Zoom ini. Ya, untuk selanjutnya yaitu Mas Mahdi Ramadhani. Silahkan, Mas Mahdi Ramadhani Idris. Baik, Kak. Ini dikirim di grup ya? Ya, siap. Sebentar, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mahdi Ramadhani. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan ini. Saya di sini akan mempresentasikan hasil kinerja saya mengenai Pancasila dan falsafah. Pancasila merupakan pilar ideologis negara, atau dalam kata lain, Pancasila adalah sebagai dasar pedoman dan pandangan hidup yang kuat untuk mencapai suatu tujuan negara Indonesia. Dalam arti, Pancasila merupakan 5 pedoman penting bagi masyarakat Indonesia, yaitu yang pertama itu ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, yang ketiga persatuan Indonesia, yang keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya, pengertian falsafah Pancasila. Falsafah Pancasila merupakan penerapan dari nilai-nilai Pancasila sebagai suatu landasan dasar negara dan juga sebagai pedoman hidup bangsa dan pandangan hidup. Pancasila berisi tentang yang menyangkut dengan nilai, tujuan, asal, dan arti dalam isi dunia ini. Falsafah Pancasila juga mencakup pada nilai-nilai kehidupan seperti bergotong royong, saling menjaga persatuan dan kesatuan, serta menghargai hak orang lain dan menghormati kepercayaan orang lain, mencintai tanah air, dan juga hidup rukun dalam bermasyarakat. Selanjutnya itu pengertian filsafat. Filsafat terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama itu Sophia atau Sophos, yang memiliki arti itu hakikat, kebenaran, kebijakan, dan hikmah. Yang kedua, etimologis. Etimologis ini yaitu makna kata lain yang berasal dari Yunani, yaitu filosofia. Nah, yang terakhir yaitu philos atau philein. Diartikan yaitu cinta atau mencintai. Dalam arti mencintai ini yaitu mencintai akan kebijaksanaan. Selanjutnya, cabang-cabang dari filsafat. Yang pertama yaitu epistemologi. Yaitu suatu pikiran yang terkait dengan hakikat pengetahuan ataupun kebenaran. Dan yang kedua yaitu hal-hal yang mengaitkan dengan tingkah laku dari seseorang, baik dari buruknya maupun dari kebaikannya. Dan yang selanjutnya itu metodologi, yaitu suatu ilmu yang menjelaskan cara untuk memperoleh pengetahuan. Selanjutnya itu logika. Logika menjelaskan mengenai aturan cara berpikir agar dapat diambil kesimpulannya dengan benar. Selanjutnya itu metafisika. Metafisika merupakan bahasan yang berkaitan dengan hal yang bereksistensi di balik fisis yang mencakup dalam bidang antropologi, ontologi, dan kosmologi. Antropologi adalah ilmu yang membicarakan tentang beragam kebudayaan, perbedaan, dan persamaan fisik, sifat manusia dan kelembagaannya. Sedangkan ontologi yaitu menjelaskan yaitu ilmu yang membicarakan teori sifat dasar dan ragam kenyataan. Lalu yang terakhir yaitu kosmologi.
yaitu ilmu yang membicarakan tentang teori umum mengenai proses kenyataannya. Dan yang terakhir yaitu estetika. Estetika adalah pembahasan yang bertentangan yang menyangkut pada keindahan dan keburukan. Selanjutnya yaitu Pancasila sebagai sistem filsafat. Pancasila terbagi menjadi 5. Yang pertama yaitu Pancasila sebagai jati diri bangsa Indonesia. Sebagai jati diri bangsa, Pancasila mewujudkan bahwa bangsa Indonesia memiliki semangat dan yang sama dan diwujudkan dalam setiap butir sila Pancasila. Dan yang kedua, rumusan kesatuan sila-sila Pancasila sebagai suatu sistem. Pancasila memiliki 5 sila yang dalam arti merupakan suatu sistem filsafat. Pengertian sistem yaitu suatu kesatuan yang memiliki bagian yang saling berkaitan dan saling bekerja sama demi tujuan tertentu demi tujuan tertentu dan keseluruhan dari suatu kesatuan yang utuh. Yang ketiga, susunan kesatuan sila-sila Pancasila yang bersifat organis. Isi butir-butir dari setiap sila Pancasila pada dasarnya adalah suatu kesatuan yang dalam arti setiap dari sila-sila Pancasila adalah suatu unsur bagian yang tetap dari kesatuan Pancasila. Yang keempat, susunan kesatuan yang memiliki sifat hierarkis dan berbentuk piramidal. Hierarkis dan piramidal memiliki arti yang sangat matematis yang dipakai untuk menggambarkan hubungan antara sila-sila Pancasila dalam artian secara luas. Susunan dari setiap butir sila Pancasila menjelaskan suatu rangkaian tingkatan dalam skala luas dan isi yang terkandung dari setiap sila memiliki sifatnya dari butir-butir sila. Yang kelima, hubungan antara kesatuan sila-sila Pancasila yang saling mengisi dan saling mengkualifikasi. Yaitu setiap kesatuan Pancasila memiliki sifat saling mengisi dan mengkualifikasi. Hal tersebut ditujukan setiap butir Pancasila memiliki makna nilai keempat sila lainnya. Jadi dalam setiap sila Pancasila selalu dikualifikasi oleh keempat sila tersebut. Lalu ada penerapan filsafat Pancasila sebagai dasar negara dalam berbagai aspek. Yang pertama yaitu untuk dapat diberikan pertanggungjawaban secara mendasar mengenai sila-sila Pancasila yang terdapat pada Pancasila sebagai prinsip politik. Dan yang kedua, untuk dapat menjelaskan lebih lanjut sehingga akan dijadikan operasional dalam bidang yang menyangkut pada hidup bernegara. Dan yang ketiga, untuk dapat membuka dialog dari berbagai macam perspektif yang baru pada kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan yang terakhir yaitu untuk dapat dijadikan evaluasi kepada segala kegiatan yang menyangkut pautkan dengan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, dan dapat memberikan solusi pemecahan terhadap permasalahan nasional. Selanjutnya yang terakhir yaitu mengapa Pancasila bisa dikatakan sebagai sistem filsafat? Karena dalam isi kandungan Pancasila tersebut memiliki arti yang dapat mencakup untuk pedoman hidup bangsa dan dapat dijadikan sistem filsafat. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Bisa lewat. Ya, untuk selanjutnya yang terakhir yaitu Mbak Arum Cahyaningsih. Silahkan Mbak Arum. Baik Kak, saya kirim dulu ya Kak. Oke. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kakak dan Ibu dosen juga rekan-rekan semuanya. Di sini saya akan mempresentasikan tentang Pancasila sebagai sistem filsafat.
Pengertian filsafat Pancasila sendiri adalah secara ringkas sebagai refleksi kritis dan rasional tentang Pancasila sebagai dasar negara dan kenyataan budaya bangsa, dengan tujuan untuk mendapatkan pokok-pokok pengertiannya yang mendasar dan menyeluruh. Dikatakan sebagai filsafat karena Pancasila merupakan hasil permenungan jiwa yang mendalam yang dilakukan oleh the founding father kita, yang dituangkan dalam suatu sistem, diucapkan oleh Ruslan Abdul Ghani. Ciri sistem filsafat Pancasila. Yang pertama, sila-sila Pancasila merupakan satu kesatuan sistem yang bulat dan utuh. Apabila tidak bulat dan utuh, maka itu bukan disebut dengan Pancasila. Yang kedua, susunan Pancasila dengan suatu sistem yang bulat dan utuh itu dapat digambarkan sebagai berikut. Sila 1 meliputi mendasari dan menjiwai sila 2, 3, 4, dan 5. Sila 2 diliputi didasari dijiwai sila 1 dan mendasari dan menjiwai sila 3, 4, dan 5. Sila 3 diliputi didasari dijiwai sila 1, 2, dan mendasari menjiwai sila 4, 5. Sila 4 diliputi didasari dijiwai sila 1, 2, 3, dan mendasari menjiwai sila 5. Sila 5 diliputi didasari dijiwai sila 1, 2, 3, 4. Nah, tahukah kamu ada 3 bidang wawasan filsafat? Nah, apa aja nih? Mari kita bahas. Yang pertama, landasan ontologis Pancasila. Secara ontologis, penyelidikan Pancasila sebagai filsafat dimaksudkan sebagai upaya untuk mengetahui hakikat dasar dari sila-sila Pancasila. Pancasila sendiri terdiri atas 5 sila. Setiap silanya bukanlah merupakan asas yang berdiri sendiri, melainkan memiliki satu kesatuan dasar ontologis. Subjek pendukung dari sila-sila Pancasila adalah manusia. Manusia sebagai pendukung pokok sila-sila Pancasila secara ontologis memiliki hal-hal yang mutlak, yaitu terdiri atas susunan kodrat, raga, dan jiwa, jasmani, dan rohani. Sifat kodrat manusia adalah sebagai makhluk individu dan makhluk sosial, serta sebagai makhluk pribadi dan makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua ada landasan epistemologis Pancasila. Secara epistemologis, Pancasila sebagai filsafat dimaksudkan sebagai upaya untuk mencari hakikat Pancasila sebagai suatu sistem pengetahuan. Yang berarti Pancasila telah menjadi suatu belief system, sistem cita-cita menjadi suatu ideologi. Karena itu, Pancasila harus memiliki unsur rasionalitas, terutama dalam berkedudukan sebagai sistem pengetahuan. Dasar epistemologis Pancasila tidak dapat dipisahkan dengan dasar ontologisnya, sehingga dasar epistemologis Pancasila sangat berkaitan erat dengan konsep dasarnya tentang hakikat manusia. Pancasila sebagai suatu objek pengetahuan pada hakikatnya meliputi masalah sumber pengetahuan dan susunan pengetahuan Pancasila. Yang ketiga, ada landasan aksiologis Pancasila. Aksiologis Pancasila mengandung arti bahwa kita membahas tentang filsafat nilai Pancasila. Istilah aksiologi sendiri berasal dari kata Yunani aksios yang artinya nilai manfaat dan logos yang artinya pikiran, ilmu, atau teori. Secara aksiologis, bangsa Indonesia merupakan pendukung nilai-nilai Pancasila, subscriber of value Pancasila, yaitu bangsa yang berketuhanan, yang berkemanusiaan, yang berpersatuan, yang berkerakyatan, dan berkeadilan sosial. Pengakuan, penerimaan, dan penghargaan atas nilai-nilai Pancasila itu nampak dalam sikap, tingkah laku, dan perbuatan bangsa Indonesia, sehingga mencerminkan sifat khas sebagai manusia Indonesia. Baik, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mbak Arum Cahyaningsih telah mempresentasikan pekerjaannya. Silahkan kembali lagi untuk Mas Alfian Fernanda. Mas Alfian Fernanda, silakan bisa menjawab pertanyaan dari teman yang memberikan pertanyaan. Silakan Mas Alfian. Baik, Kak, ingin menjawab dari Rafika Sakina. Mengapa sila-sila di dalam Pancasila disebut sebagai suatu sistem filsafat dengan menghubungkan sifat sila-sila Pancasila? Karena keseluruhan sila-sila yang dalamnya merupakan suatu kesatuan yang saling berhubungan.
saling bekerjasama guna pencapaian tujuan tertentu dan secara menyeluruh merupakan bagian suatu satuan yang utuh. Langsung lanjut pertanyaan 2, Kak. Ya, langsung pertanyaan kedua. Ya. Dari Wilda Arifia Nuraini, apakah peranan filsafat Pancasila dalam pendidikan? Peranan Pancasila terhadap pendidikan ialah Pancasila sebagai dasar negara mampu memberikan acuan untuk menjadi manusia berkarakter dan bermoral tinggi, sehingga Pancasila sebagai landasan teori untuk menghasilkan putra-putri bangsa yang sebagaimana mestinya, sesuai dengan apa saja yang diterap di setiap nilai-nilai Pancasila tersebut. Mungkin segitu, Kak. Oh ya, terima kasih untuk Mas Alfian telah menjawab pertanyaannya. Selanjutnya untuk Mbak Aprilianti, silahkan untuk bisa menjawab. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Nafisa mengenai bagaimana landasan Pancasila sebagai metafisika. Nah, metafisika menurut Pancasila itu adalah ilmu yang menyelidiki hakikat suatu tentang ada, keberadaan, atau eksistensi. Jadi, di dalam Pancasila itu sendiri sudah tergambarkan sila-sila yang terkandung. Misalnya pada sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Di dalam sila pertama ini tentang adanya Tuhan yang dianut itu hanya satu, atau ketuhanan yang Maha Esa. Jadi jika ada yang lebih dari satu atau tidak sama sekali, nah itu bisa disebut menyalahi dasar dari Pancasila. Nah, untuk pertanyaan kedua dari Irvi mengenai sebentar ya Kak, lihat pertanyaannya mengenai causa prima, bagaimana penjelasannya. Jadi causa prima itu secara umumnya bisa diartikan sebagai sebab utama atau sebab pertama yang tidak diawali oleh faktor lainnya. Nah, causa pertama yang dikandung pada sila pertama Pancasila yang artinya bahwa Tuhan merupakan penyebab pertama dan utama di atas segala sebab-sebab yang lainnya. Segenap bangsa Indonesia meyakini bahwa segala sesuatu, semesta dan isinya berasal dari Tuhan dan akan kembali kelak kepadanya. Mungkin itu saja yang bisa saya jawab dari pertanyaan teman-teman, Kak. Ya, terima kasih untuk Mbak Aprilianti telah menjawab pertanyaan dari temannya. Silakan untuk Mas Mahdi bisa menjawab pertanyaannya. Ya, yang pertama saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Adinda Putri Ayu Zahwani. Pertanyaannya, berikan contoh filsafat Pancasila yang dapat diamalkan dalam kehidupan bermasyarakat. Contohnya dari Contohnya itu kayak menjaga toleransi, lalu menjaga kerukunan umat beragama, dan selalu menaati dan mematuhi peraturan yang berlaku, dan memihak dan membela negara. Lanjut ke pertanyaan yang kedua dari saudari Puput Mardiani. Cabang filsafat estetika contohnya gimana ya? Contohnya itu bersifat subjektif. Jadi contohnya itu seperti berkaitan dengan kecantikan atau ketampanan, pemandangan alam, seni rupa, dan seni tari. Mungkin seperti itu aja dari saya, Kak. Ya, terima kasih untuk Mas Mahdi telah menjawab pertanyaannya. Silahkan untuk Mbak Arum Cahyaningsih memberikan jawabannya. Oke, baik. Saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Yang pertama dari Devita Putri. Izin bertanya, apakah saja contoh landasan ontologis Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Nah, jadi begini. Contoh dalam kehidupan sehari-hari telah disebutkan dalam Pancasila bahwa kita menjunjung persatuan dan kesatuan seperti pada sila
Seperti pada sila yang ketiga. Nah, kita harus hidup rukun sesama dengan umat muslim kepada seluruh warga Indonesia. Walaupun berbeda agama, kita harus saling toleransi antara satu sama lain. Jadi tidak membeda-bedakan agama, kurang lebih seperti itu. Dan dari pertanyaan dari Fairuz Salsabila, sebagai filsafat itu penting bagi kita sebagai apakah Pancasila sebagai filsafat itu penting bagi kita sebagai mahasiswa? Penting, karena di sini kita merupakan warga Indonesia, sehingga kita harus memahami bagaimana itu filsafat Pancasila. Karena sebagai warga yang baik, sebagai warga Indonesia yang baik, kita harus memahami itu sebagai landasan untuk kita melakukan hidup sehari-hari. Kurang lebih seperti itu, Kak. Terima kasih untuk Mbak Arum Cahyaningsih telah memberikan jawabannya. Sebelum saya alihkan ke Ibu Sri Gunarsi, terima kasih untuk 4 mahasiswa yang telah mempresentasikan pekerjaan pada minggu yang lalu. Untuk presentasinya alhamdulillah sudah bagus semua, sudah saya terima. Semoga bermanfaat bagi mahasiswa yang telah mengikutinya. Cukup sekian dari saya alihkan ke Ibu Sri Gunarsi. Terima kasih. Baik, saudara sekalian. Ya, sebentar. Saudara sekalian, tadi Bu Gun mendengarkan dengan seksama. Bahkan ini loh, tak catat. Nih. Jadi Bu Gun itu mendengarkan di dekat, ya agak jauh gitu. Saya mendengarkan pidato awak kabeh tak rungokke ya. Tapi kesimpulannya itu kalau semester 1 sudah bisa menyampaikan pidato tentang menyampaikan materi tentang filsafat Pancasila, itu saya memberikan apresiasi, maksudnya itu dari jawaban pertanyaan ya lumayan bagus, dari materi yang disampaikan jelas. Dari sumbernya, ya ini mungkin saya belum tahu diambil dari mana, itu tentu saja nanti bisa menyusul. Dan seluruhnya nanti akan di-print, dikumpulkan kepada Bu Gun untuk dijadikan sebuah pertimbangan di akhir kuliah saudara. Ya, jadi ini nanti di-print, semuanya di-print. Baik jawaban, baik pertanyaan, ya semuanya disusun yang rapi, di-print, disampel yang bagus, diserahkan kepada Bu Gun. Nanti insya Allah menjadikan suatu pertimbangan ketika saudara kuliah terakhir. Ya. Jelas ya saudara? Jelas ya? Halo, iya. Jelas Bu. Jelas. Jadi gini saudara ketika menyampaikan sebuah materi itu satimbang rasa ya. Satimbang rasa itu berarti dari materinya, dari kesungguhannya, dari performan, dari menanggapi sebuah masalah itu mengkristal jadi satu. Jadi cukuplah untuk saya katakan baik begitu. Ini baik ya. Tadi yang hari ini untuk presentasi satu namanya Alfian, ya Ra? Mana Alfian? Saya tak lihat Alfian. Alfian mana? Alfian mana? Alfian? Iya Bu, saya. Ya Alfian. Terima kasih Alfian.
dalam penyampaiannya pendek tapi singkat jelas ya. Dan saudara insya Allah nantinya tidak hanya di fisioterapi, tetapi Anda insya Allah kalau bisa meneruskan S2 sampai S3 bisa menjadi dosen Pancasila. Dosen fisioterapi deh. Pancasila juga boleh kalau di UMS yang bisa menggantikan yang tua-tua. Yang kedua dari Aprilianti. Mana Aprilianti? Saya, Bu. Aprilianti. Nggih. Oh ya, terima kasih Mbak Aprilianti. Materinya cukup cukup mentes ya. Mampu memberikan suatu alasan mengapa filsafat itu bisa dijadikan sebuah dasar negara. Jadi filsafat itu ada, tidak ada, tapi ada. Ya. Filsafat itu ada, tidak ada, tapi ada. Ya. Karena sumbernya satu. Ada, jelas ada. Tidak ada, tidak bisa dilihat, tapi bisa dirasakan. Ada, tidak ada, tapi ada. Ada kekuasaannya. Ya, itu. Jadi sumbernya satu-satunya yaitu Tuhan Allah. Itu kebenaran, ya. Tadi tak simpulkan ini tempatnya Mbak Aprilianti ya. Jadi kebenaran filsafat itu hanya satu, yaitu kekuasaan Tuhan. Jadi manusia ini kalau di dalam ajaran Rasulullah, ajaran Al-Quran, hadis itu adalah manusia ini khalifah di bumi. Jadi semuanya ini pimpinan. Jadi harus bisa menjalankan kebenaran ini. Kebenaran yang hakiki, yang sumbernya adalah hanya satu, dikembangkan di mana-mana. Maka tadi Alfian, Mbak Aprianti, ya nanti kalau nilainya tidak diumumkan di sini, di akhir kuliah akan bisa melihat nilainya. Jadi bagaimana? Jadi tidak sekedar apa ini mata kuliah ini presentasi ini sekedar enggak. Saudara itu didampingi Mbak Ida, saya yang mendengarkan. Yaitu saya mendengarkan dengan seksama. Karena apa? Saya bertanggung jawab. Setelah menerima mata kuliah Pancasila ini, ada perubahan enggak dalam diri masing-masing untuk mengaktualisasi, mengakui, dan mengamalkan Pancasila ini. Jadi tidak bertentangan dengan agama, tidak bertentangan dengan budaya, tidak bertentangan dengan adat, tidak bertentangan dengan politik. Jadi itulah Pancasila. Jadi kalau komunis PKI mengatakan bahwa Pancasila itu akan dikremes, akan dikruwes menjadi gotong royong, ya enggak benar. Karena dia enggak mengakui adanya filsafat, tidak mengakui adanya sebuah kebenaran. Karena apa? Karena filsafat itu pasti mengandung epistemologi, ontologi, aksiologi. Ya tadi ya, saya dengarkan ya. Yo, wis bener kuwi. Bukumu kuwi. Jadi epistemologi, ontologi, dan aksiologi. Ini yang menjadi dasar filsafat. Saudara Mahdi, mana Mahdi? Mahdi. Hadir, Bu. Hadir. Oh ya. Ya Mahdi. Tadi epistemologi atau etimologi daripada Pancasila. Mahdi ini interestnya tadi adalah etimologi dari Pancasila. Sebetulnya etimologi itu sendiri, itu kalau di dalam filsafatnya Notonegoro, itu sangat tinggi sekali. Bahwa Pancasila itu ternyata sebagai ideologi yang tidak pernah bisa dipisahkan dengan bangsa Indonesia. Karena kesepakatan negara, kesepakatan perumus Pancasila. Gitu ya. Tadi kita dengarkan ya, Mahdi ya. Jadi Pancasila itu sebuah sistem. Jadi cinta ini cinta abadi dalam arti pada konsep filsafat. Maka itu ideologi itu pencerminan dari etimologi Pancasila. Begitu ya.
Tadi gitu ya, Mahdi? Iya, Bu. Masa Betul. sampai ontologi ya? Tidak dipisahkan, tidak bisa dipisahkan. Gitu ya. Terus yang terakhir, siapa tadi? Mbak Arum, mana Arum? Arum, terima kasih Mahdi. Arum. Arum Dalu mana? Mana? Iya, Mbak Arum. Bagus ya, saudara, landasannya tadi jelas. Satu landasan yang harus bisa flight. Tahu ya flight? Satu landasan harus bisa flight. Nilainya apa? Nilai yang bermanfaat, yaitu apa? Bangsa Indonesia itu mempunyai nilai yang bermanfaat, meletak dasarkan bahwa Pancasila ini harus dipegang, harus menjadi suatu pegangan yang tidak boleh dihancurkan, yang tidak boleh ditutup sebelum Indonesia ini berakhir kiamat. Harus flight, harus bisa terbang untuk membawa kausa primanya ini, sebabnya ini, sebab kausa ini, sebab utamanya adanya kausa ini adalah kausa prima, kausa ini dikembalikan pada sila yang pertama. Begitu ya Mbak ya? Halo. Ini Mbak Arum ya. Jadi keempat pembicara tadi, nanti suatu saat harus ketemu Bukun di ruangan tertentu ya. Jadi empat tadi satu kelompok. Nanti kelompoknya yang ngatur Mbak Ida. Jadi empat tadi menjadi satu kelompok. Nah, itu ya. Terima kasih Saudara Arum. Jadi jangan disangka bahwa saudara tadi pembawa materi saya nggak mendengarkan. Dengan seksama ya saya dengarkan. Saya sebagai seorang dosen, kalau memberikan satu tugas kepada mahasiswa saya harus konsekuen. Saya harus menghargai, saya harus mendengarkan, saya harus bisa memberikan suatu feedback, timbal balik kepada mahasiswa. Begitu. Ada pertanyaan kepada Bukun atau respon? Silakan keempat tadi. Untuk minggu depan 4 lagi. Tapi nanti saya jelaskan dulu ya. Silakan. Ada keempat tadi yang mau menanyakan kepada Bukun atau merespon? Silakan. Ada? Halo. Harus ada. Halo. Baik. Saudara sekalian, sekarang kalau nggak ada, saya akan mengawali bahwa materi selanjutnya ideologi. Ya. Oh ya. Untuk selanjutnya yaitu Pancasila sebagai ideologi negara. Ya, untuk selanjutnya nanti Pancasila sebagai ideologi negara. Tadi sebagai filsafat, kebenaran, kausa, epistemologi, ontologi, aksiologi ya. Ini tadi ya. Tapi insya Allah nanti pada Pancasila sebagai ideologi negara. Tetapi boleh saya berikan suatu kelonggaran kepada yang lain. Kalau minggu depan itu masih ada 2 mahasiswa yang akan menyampaikan filsafat, saya buka sebelum saya memberikan materi. 2 mahasiswa untuk minggu depan. Nanti mendaftarkan kepada Kak Ida. Jadi minggu depan saya beri kesempatan 2 mahasiswa untuk mendaftarkan menyampaikan filsafat Pancasila. Ya, baik. Saudara sekalian, untuk hari ini dan akan saya sampaikan minggu depan itu adalah Pancasila sebagai ideologi negara. Ideologi negara itu tanya apa? Ya, kalau nanti 30 September itu ada peristiwa penting, itu kan mau menggoyang ideologi negara ya. PKI itu kan mau menggoyang ideologi negara. Ya, maka itu besok malam tanggal 30 Anda saya sarankan melihat peristiwa G30S dari awal sampai akhir. Nanti akan saya tanyakan. Ya. Karena apa?
Siapa yang akan menjaga negara Indonesia? Ya kita-kita ini. Ya. Samaan tahu ya Mbak, Otto Iskandar Dinata itu kan dibunuh oleh PKI. Ya. Kepalanya dibuang di laut. Tubuhnya juga dibuang di laut. Ya. Tidak ditemukan oleh keluarganya. Sampai keluarganya itu yang dikubur itu pasir dan air laut. Coba perang res. Otto Iskandar Dinata. Siapa itu? Siapa itu Otto itu? Orang yang berjuang mati-matian untuk kemerdekaan Indonesia. Dibunuh oleh PKI, kepalanya langsung dibuang di laut, dan tubuhnya juga langsung dibuang di laut. Otto loh saudara. Ya, maka itu kalau sekarang ini, waspada kita ya, harus waspada. Karena apa? PKI, komunis bisa menyusup kemana saja. Maksudnya itu ideologinya, apa itu namanya? Wataknya ya, wataknya. Orang-orang PKI itu sangat tidak suka kepada sila pertama, terutama sila pertama. Baik saudara sekalian, karena waktunya sudah jam 11.18, jam berapa? Ini tadi karena dimulai lebih awal, maka itu ini kita akhiri, dan besok minggu depan ketemu, dan yang mau mendaftar besok minggu depan saya beri waktu 2 mahasiswa, setelah itu saya memberikan materi. Terima kasih saudara sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti pengumuman akan disampaikan Kak Ida ya. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Ije. Sehat.